sejauh ini Bu Maria nggak terlalu hafal ya, tapi yang saya masih ingat itu yang di Pulau Natuna ya, yang itu sempat menjadi apa? Iya, menjadi konflik ya antara sumber daya alam yaitu perikanan yang diperebutkan oleh orang-orang dari negara Cina, gitu ya, dari negara Cina. Iya, karena pernah belajar juga sih. Cuman untuk mengingat secara detail nama-namanya mungkin sudah lupa ya. Ya, yang saya paling ingat itu adalah zona ekonomi eksklusif ya, mengenai batas-batas wilayah, di mana ada zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, yang pasti ada kebijakan-kebijakan yang berlaku sehingga negara lain tidak bisa punya hak untuk mengganggu wilayah tersebut. Saya Ibu dia ketahui. Perkenalkan, nama saya Davina. Perkenalkan, nama saya Rahel. Perkenalkan, nama saya Keila. Apakah Moni mengetahui tentang batas wilayah? Tahu. 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 Nama saya Oki Pulman, wira swasta. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah Anda mengetahui mengenai batas-batas wilayah yang ada di Indonesia? Tahu, Contohnya, contohnya Pulau Kalimantan berbatasan dengan Malaysia dan Brunei. Apakah sebelumnya Ibu Dea pernah mendengar permasalahan mengenai batas wilayah di Indonesia? Iya, ada banyak sih yang sampai pada akhirnya melibatkan pihak-pihak keamanan ya, Ibu dia pernah nonton juga di berita televisi. Misalnya antara Indonesia dengan Malaysia ya, memperebutkan wilayah zona laut, karena di dalam laut itu ada, di Indonesia itu yang kita tahu ya pasti punya kekayaan yang luar biasa ya, sehingga kalau misalnya negara lain datang kemudian mengambil, pasti itu melanggar kan. Makanya ya terjadilah pertentangan antara kedua negara tersebut. Intinya Indonesia memiliki kekayaan laut, misalnya minyak gas bumi, dan itu sangat mahal ya, dan negara lain berusaha untuk mencurinya dengan cara-cara yang tidak benar, maka terjadilah pertentangan antara dua negara. Apakah sebelumnya pernah mendengar permasalahan mengenai batas wilayah Indonesia seperti Blok Ambalat, Sipadan, dan Bilitan? Tidak. tidak. Brunei. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, apakah sebelumnya pernah mendengar mengenai permasalahan batas wilayah seperti Blok Ambalat, Sipadan, dan Ligitan? Oh, tidak tahu. Oke. Nama Lionel dari kelas 11B SMA Lenter, Tomohon. Baik. Nah sekarang kami mau tanya tentang would you rather. Jadi kamu pilih mana yang lebih kamu pengen gitu ya. Nih ya, pertanyaan pertama, would you rather daerah kedaulatan negara Indonesia berkurang tetapi keadaan ekonomi negara menjadi lebih maju, atau daerah kedaulatan negara Indonesia tidak berkurang tetapi keadaan ekonomi negara tidak berkembang? Yang pertama sih, karena menurut saya sendiri itu ekonomi jadi kayak tolak ukurnya. Jadi kayak ekonomi itu pusat dari segala hal. Negara itu dapat berkembang kalau ekonominya itu bagus. Baik. Oke. Nah, pertanyaan pertama ya Ibu. Would you rather daerah kedaulatan negara Indonesia berkurang tetapi keadaan ekonomi negara menjadi lebih maju, atau daerah kedaulatan negara Indonesia tidak berkurang tetapi keadaan ekonomi negara tidak berkembang? Yang kedua. Jadi lebih pilih daerah kedaulatan negara Indonesia tidak berkurang tapi keadaan ekonomi negara tidak berkembang. Iya, tidak apa-apa, karena kan kalau bicara kedaulatan bicara tentang dasar kan, tidak apa-apa menurut Ibu. Tuh. Oke, baik.
Untuk pertanyaan pertama itu, Ibu lebih pilih atau Schroeder, daerah kedaulatan negara Indonesia berkurang, tetapi keadaan ekonomi negara menjadi lebih maju, atau daerah kedaulatan Indonesia tidak berkurang, tapi keadaan ekonomi tidak berkembang sama sekali. Ibu lebih pilih yang mana? Yang kedua sih. Lebih baik yang lebih berkurang tapi ekonomi lebih maju dah. Alasannya Rasanya karena walaupun lebih kecil tapi masyarakat maju dan lebih kesejahteraan mereka bisa tercapai. Kedua, saat terjadi konflik dengan negara lain, mengenai batas wilayah, lebih pilih orang akan melakukan musyawarah atau bertemu secara langsung atau langsung menaikkan di Mahkamah Nasional. Melakukan musyawarah. Melakukan musyawarah. Kedua, Apa kedua? yang kedua langsung bawa di Mahkamah Internasional, langsung bawa gitu. Yang pertama. Yang musyawarah. yang kedua, Schroeder, saat terjadi konflik dengan negara lain mengenai batas wilayah, itu diselesaikan dengan cara musyawarah atau langsung dinaikkan ke Mahkamah Internasional. Saya sih lebih baik ke Mahkamah Internasional Karena supaya ada pihak ketiga yang bisa melihat keuntungan dua pihak dan memutuskan dengan bijaksana. Yang pertama. Yang ketiga, Schroeder menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan atau menjadi Menteri Pertahanan. Menteri Kelautan dan Perikanan. Kalau begitu, apakah boleh memberikan salah satu usulan yang akan diusahakan agar permasalahan batas wilayah dapat lebih dikurangi? Lebih meningkatkan patroli di laut untuk menjaga agar hasil perikanan di laut itu untuk penduduk Indonesia aja. Kelautan perikanan sih. Ini kalau misalnya jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, boleh kasih usulan? Kalau buat Menteri Perikanan dan Kelautan itu, kita itu harus kayak kasih sesuatu yang baru dalam menjaga yang namanya kelautan dan perikanan Indonesia. Karena kayak laut dan perikanan Indonesia itu kan, Indonesia kan negara maritim. Pusat ekonomi besar sebenarnya ada di laut Indonesia. Tapi yang dari sepenglihatan saya sendiri, laut Indonesia itu justru kayak dimasukin lebih banyak orang daripada masyarakat lokalnya sendiri. Jadi kita harus memberdayakan ekonomi sosial lewat laut Indonesia sendiri. Gitu. Pertahanan. ada usulan memberikan usulan tentang batas wilayah apa kemudian jadi Menteri Pertahanan. Satu. Jangan coba-coba ambil orang ke wilayah. Ya, saya siap. Kenapa itu? Jadi NKRI harga mati. Jadi Iya, Karena untuk menjaga kesejahteraan Indonesia sebagai penduduk dan warga negara Indonesia harus turut membantu mencapai kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Ya, siap. Kenapa tuh? Karena kayak kita ini kan masih muda. Terus kita bakalan juga lanjutin masa-masa di Indonesia. Sedangkan kalau bukan dari kita, nanti siapa lagi yang lanjutin gitu. Ya,
tadi ya, sebenarnya kan kurang paham ya. Nah itu seharusnya saya lebih memahami dan mencari informasi kira-kira batas-batas wilayah negara yang saat ini masih dalam permasalahan itu seperti apa. Jadi ada rasa peduli begitu ya, dan tahu tentang batas-batas wilayah yang sekarang ini masih menjadi konflik, sehingga kita perlu memikirkannya gitu ya, dan juga melalui mengangkat sedikit kasus-kasus ini lalu membahasnya pun itu sebagai suatu tindakan nyata ya untuk kita bisa membantu ya mencari informasi, membantu untuk memikirkan, dan pastinya membantu untuk mendoakan ya biar masalah ini pun kita peka dan bisa akhirnya mengetahui solusinya seperti apa. Mungkin lebih ke kayak edukasi atau enggak kayak promosi-promosi gitu ya. Soalnya apalagi kan media sosial itu banyak dipergunakan sekarang, dan media sosial itu menjadi media terbesar dengan pengaruh yang sangat baik. Jadi media sosial itu bakalan berperan besar banget dalam mempengaruhi sesuatu hal. Jadi kayak share edukasi aja gitu sih, biar orang-orang banyak tahu. Dengan memberikan saran-saran dan masukan yang positif kepada pejabat pemerintah yang berwenang, agar supaya bersama-sama mencapai tujuan yang terbaik. Dengan cara kesadaran diri sendiri. Meningkatkan kesadaran masyarakat.